Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, besok pagi aku mau jualan telur ayam ya guys. Tetapi sebelum aku jual, kita terawang dulu untuk melihat apakah telur ayam ini masih bagus atau tidak. Apakah sudah dingin atau belum, sudah dieram atau tidak, sudah busuk atau tidak guys. Tetapi sebelum aku melakukan metode penerawangan, aku ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman aku juga, dan berbagi ilmu pengetahuan. Ini ilmu biologi ya guys. Saya sudah lama guys jualan telur ayam, sudah ratusan butir, dan sudah bertahun-tahun. Ini adalah pengalaman aku pribadi. Ini ide aku juga. Aku nggak nyari-nyari di internet, aku nggak lihat di internet, aku nggak baca sebelumnya, jadi aku nggak tahu apakah ada di internet atau ada di sumber yang lain guys ya. Oke guys, sebelum aku melakukan metode penerawangan, aku mau berbagi info seputar telur itu sendiri. Telur ayam terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada cangkang. Cangkang bagian dari terluar dari telur itu sendiri yang berfungsi untuk melindungi embrio, melindungi putih telur dan kuning telur, dan juga melindungi rongga udara dari goncangan atau dari benturan, dan melindungi dari perubahan suhu serta melindungi dari perubahan cuaca. Sedangkan yang kedua itu ada putih telur, bagian dalam dari cangkang. Putih telur berfungsi untuk sumber makanan dari janin, dari embrio itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ada kuning telur. Kuning telur itu adalah calon embrio atau janin dari individu baru. Sedangkan yang keempat adalah rongga udara, sejenis ruang di dalam cangkang telur yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ya, sebagai sumber oksigen dari janin atau embrio itu sendiri. Guys, metode penerawangan ini bukan sihir ya guys, bukan juga ramalan atau sejenis mantra, tetapi ini adalah cara melihat langsung, cara mengamati bagian dari telur ayam dengan menggunakan lampu senter HP. Kita cukup mematikan lampu dengan suasana yang gelap, maka si janin atau embrio dari telur ayam itu sendiri, kalau sudah dieram atau belum, atau masih hidup atau juga sudah mati, itu kelihatan guys. Sebenarnya metode memilih telur ayam yang bagus itu ada 3. Yang pertama dengan cara mencelup telur ayam ke dalam air larutan garam menggunakan telur mentah. Sedangkan yang kedua dengan cara melihat fisik atau cangkang dari telur ayam. Sedangkan yang ketiga dengan metode penerawangan. Tetapi di sini saya hanya menggunakan metode melihat secara langsung dari fisik atau cangkang telur ayam itu sendiri. Terus yang kedua dengan metode penerawangan. Karena dengan metode ini saya anggap sudah cukup efektif. Sedangkan metode menggunakan telur ayam dengan memasukkan ke dalam air larutan garam sangat lemah guys, karena metode ini dapat menyebabkan bias dalam mengambil kesimpulan. Oke guys, tonton video ini sampai selesai dan ikuti tutorialnya. Saya akan melakukan bagaimana cara melihat dan melakukan penerawangan.
Begini caranya mengecek telur ayam dengan metode melihat fisik atau cangkang telur itu sendiri. Nanti saya akan menunjukkan juga bagaimana cara atau proses penerawangan itu, yaitu mengamati bagian dalam dari telur ayam. Oke guys, kita langsung saja. Yuk ikuti tutorialnya. Nah, seperti ini guys. Kita amati, kita lihat aja guys. Perbedaan telur ayam yang bagus dengan yang sudah nggak bagus lagi. Kalau misalkan telur ayam kita lihat tampilannya ini nggak pecah. Ini guys, ini nggak pecah ya guys. Nah, nggak pecah, nggak retak juga guys, nggak ada retaknya. Terus tampilannya ini masih bersih, kayak cerah, nggak kehitam-hitaman ya guys. Terus kita nggak ada baunya juga, nggak bau, nggak busuk. Terus kalau kita goyang, nah seperti ini guys, ini nggak ada bunyi ya guys. Ini kemungkinan telur ayam ini masih bagus ini guys, masih bisa ditetas, masih bisa untuk jualan, juga masih bisa dieram. Tapi untuk memastikannya kita terawang ya guys, masih untuk melihat masih hidup atau udah mati janinnya, embrio di dalamnya. Kalau udah dieram ini ketahuan, ini kelihatan nantinya. Nah kalau yang ini guys, ini sama, nggak pecah juga, nggak retak ya, ini masih bagus. Ada kenapa? Memang tampilannya bagus ya guys, nggak pecah, nggak retak juga. Tapi nah guys, ini udah mati janinnya guys. Ini akibat dingin, perubahan suhu ini. Ada bunyi kalau kita guncang seperti ini. Nah ini juga, ini baru hanya melihat fisiknya. Nah guys, ada bunyinya. Apalagi aku terawang ya guys, kemungkinan udah diram, udah mati ini janinnya guys. Nanti kamu coba ya guys di rumah, ini tip dari aku. Sebenarnya aku ini udah lama guys mau bikin video seperti ini, tapi aku nggak sempat. Setiap kali aku mau jualan, aku pasti cek dulu guys, aku pasti terawang dulu. Terus ibuku nanya kadang, coba lihat ini terawang, katanya telur ayam ini masih bagus apa enggak, aku mau bikin kue atau untuk dieram. Nah dia nyuruh aku guys, ini nggak ada sihir guys ya, bukan sihir atau bukan ramalan atau bukan mantra-mantra, tapi ini murni metode penerawangan. Aku nggak tahu di internet ada apa enggak, di YouTube ada apa enggak, aku nggak tahu. Aku nggak lihat YouTube, nggak pernah baca sebelumnya. Ini metode dari aku sendiri, ini ide aku sendiri, tapi ini sungguh sangat efektif ini, karena aku udah ratusan butir aku jualan telur ayam. Ada yang aku tanya, gimana, kataku ada yang bagus dah, aku jual 10 kadang 20. Enggak katanya, bagus semua katanya. Ada enggak kataku yang busuk? Enggak. Ada enggak yang dingin? Enggak katanya, bagus semua. Tapi ada juga yang apa namanya, ada bilang dari 10 kejualan 1 atau 2. Sebenarnya mereka bilang nggak busuk tapi dingin. Ya wajar lah guys, aku punya kalau satu ada 10 hari 10 butir aku jual. Nah orang itu apa namanya, konsumsinya satu sampai hari ke-10. Ya lah udah 20 hari usia telur dari telur ini udah 20 hari, sedangkan ayam netasnya bisa 20 hari, 21 hari atau 22 hari atau kurang dari 22 hari guys ya, 21 hari umumnya. Kan udah lama guys. Telur ayam kalau suhunya panas bisa netas kayak di mesin tetas. Oke guys, ini aku mau nunjuk ke kamu ya bagaimana cara metode penerawangan. Tapi kita matikan dulu ya guys lampunya guys, karena aku butuh cahaya yang gelap dengan bantuan senter HP biar efektif, karena
kalau terang nggak kelihatan guys. Metode yang penerawangan ini sungguh efektif guys. Kita bisa kelihatan, bisa melihat janinnya udah mati atau belum, ada gumpalan atau bintik hitam atau enggak. Oke guys, aku matikan lampu dulu ya guys. Guys, ini aku mau melakukan penerawangan. Ini lakukan penerawangan di tempat yang gelap. Oke guys, kita langsung saja. Yuk ikuti tutorialnya. Cara menerawangnya seperti ini ya guys. Seperti yang Anda lihat sekarang. Putar telur secara perlahan-lahan. Bolak-balik. Amati bagian dalam cangkang. Guys, kelihatan nggak guys? Ini tampak seperti buih atau busa bagian putih telur. Ini contoh telur yang sudah dingin. Ya, seperti ini ya guys. Guys, aku juga mau ngasih tahu ke kamu, ini sekedar info ya guys. Ini tampak terlihat seperti ruang atau rongga di bagian atas dari lonjong telur itu. Kelihatan ya guys. Nah, ini adalah ruang atau rongga udara. Nah, di sini tersedia oksigen atau udara yang berfungsi sebagai sumber kehidupan, sebagai oksigen untuk pernapasan dari embrio atau janin itu sendiri guys. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang ya guys. Sekarang kita lakukan dengan telur yang lain. Caranya seperti tadi, sama. Ini contoh telur yang pernah dieram. Embrionya sudah mati karena mengalami perubahan suhu. Embrio itu sendiri tidak kuat untuk bertahan dengan suhu lingkungan akibat dari perubahan cuaca atau panas yang tidak merata ataupun suhu dingin, terlalu dingin maksudnya ya guys. Ini tampak gumpalan hitam ataupun bintik hitam ya guys dari embrio yang sudah mati. Ini contoh telur yang busuk ini guys. Lanjut guys, sekarang kita akan menerawang telur yang lain. Caranya sama seperti tadi, putar telur seperti yang Anda lihat sekarang. Ini tidak tampak gumpalan atau bintik hitam, tidak tampak juga buih ataupun busa pada kuning telur. Ini contoh telur yang bagus ya guys, telur yang masih segar, buat jualan boleh, buat kue atau buat dikonsumsi. Nah, seperti ini guys. Halo guys, ini adalah telur yang terakhir yang mau kita terawang. Sama caranya seperti tadi, putar telur, amati bagian dalam cangkang telur. Seperti ini ya guys. Ini bukan telur yang sudah dingin ataupun telur yang sudah busuk atau telur yang sudah mati embrionya, tetapi ini telur yang pernah dieram atau sedang dierami, tampak bercak merah. Ini usia telur ini dierami sekitar 3 sampai 7 hari ya guys. Nah, seperti ini guys. Ini baru mulai pertumbuhan embrio, jadi belum begitu tampak jelas. Belum ada perkembangan atau pertumbuhan sel ataupun jaringan dari embrio, tetapi ini sudah kelihatan, sudah ada tanda-tanda kehidupan dari embrio atau janin calon individu baru guys. Tapi kalau telur yang sudah dieram sekitar 2 minggu atau sekitar hampir 3 minggu, itu akan kelihatan pergerakan janin guys. Ada gerakan-gerakan dalam cangkang, pertumbuhan sel sudah tampak jelas, pertumbuhan jaringan juga sudah sangat jelas.
Namun di sini aku tidak bisa menunjukkan ke kalian karena aku nggak punya telur ayam yang usia 2 sampai 3 minggu atau hampir menetas, sehingga aku cuman memberikan sedikit informasi pada kalian ya guys. Demikian guys video dari aku sudah nunjuk ke kalian dan contoh-contoh dari telur yang masih bagus, telur yang sudah busuk, dan juga telur yang sudah dingin ataupun yang sudah sempat dieram. Tonton video aku yang lain guys, nanti aku upload ke YouTube di channel ini juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian di Facebook dan Instagram kalian ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.